Saat ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kita. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya keras ya, istilahnya ya, dengan karakteristik yang keras, dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu, kerawanannya. Ada memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian. Itu sering terjadi kadang-kadang ya sampai sempat ribut, cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif, kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya, ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini, kalau di sini orang bilang laut padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, kadang kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau misalnya bilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar, sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita.
Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas. Ya. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Ya. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi karena dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat keluarganya maling atau apa karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan Sabara, Samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob. Tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti itu Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Perikanan ya. Itu sudah jelas. Dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Kita minta mereka sebagai saksi ahlinya dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis itu diekspos media nggak, cuma tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut. Itu waktu kita ambil di Lampung sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi ya. Kadang juga pada saat masa pandemi pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan Satpol PP sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM aturan PPKM ya dia kena denda tuh, ada yang 15 juta pernah. Tapi leading sektornya memang Pol PP kan karena perda. Nah, kita menegakkan hukum, ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di Obrolan Kita. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Obrolan Kita. Kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Ya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda.
Karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kayak negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama. Jelas kita patokan di 184 KUHP, mengumpulkan alat bukti, penanganan itu jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara, itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya, Pak, ya? Emang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster Ilegal. ya, ilegal, karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban, ya mecahin ban, itu kan menonjol tuh, dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dikepesin ya, pakai dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang, itu pernah kita amankan, kerugiannya juga lumayan ya, sekitar 30-50 juta, karena dia baru ngambil uang nih dari bank. Itu juga, terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani. Karena sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya betul. Sekarang mudah ya Pak, dari sosial media. Ya MiChat atau WeChat atau apa, yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuannya itu pasti di bawah umur. Di bawah umur. Ya, jelas kita tangani, dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya Pak, ngomong-ngomong ini Pak tentang penanganan kasus ya, saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak Pak tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali Mbak, jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam arti secara kekeluargaan ya, karena kita adat ketimuran lebih kental. Jadi mereka berdamai, otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum ini laporannya harus digimanain. Dan restoratif justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, istilahnya sampai ke pengadilan. Dengan adanya restorasi justice yang dikembangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Itu jadi, setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang seperti itu, karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat, misalnya kalau dia mau keluargaan tuh nggak dapat. Banyak kan kasus-kasus yang kita restorasi ini biasanya yang seperti apa? Seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Oh, mereka akhirnya sadar
dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diderita korban, atau mungkin kayak pemukulan ringan ya, karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan ya damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai, nggak ada dendam lagi. Nah, akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaiannya secara restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Enggak. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang, Pak kami sudah clear Pak, sudah berdamai Pak, sudah keluarga, nah, kedua belah pihak tetap kita panggil lagi. Kita tanyakan, ini benar tidak? Jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tangan saya pasti dipalsuin. Nah, itu ya kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua belah pihak, kamu benar sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan. Sehingga proses restorasinya sih cepet banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi, sudah selesai. Iya Pak, sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS, perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK dari sini. Terus dari KSPK saya ke Polsek-Polsek di sini, jadi Kanit Serse, Kanit Res, masuk lagi Poltabes, dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke Serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kasat Serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri. Jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk Akademi Kepolisian ya, di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah dulu, saya pernah gagal. Nah, terus
Sudah. Waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji. Sudah, memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Bogor, Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang, karena saya udah pasti telat umur dong. Iya, nggak betul. udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada Iya. penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal, di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus, dan langsung pendidikan di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Super Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi. Iya, balik karena lagi ke tes sini. di sini, jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang. Hingga masih sekarang masih di sini. ya. Ya. Dalam meniti karir nih Pak, pasti Ya. ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Ya. Gitu. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri, mendoakan, dan keluarga ya, bapak, ibu, semua mendoakan, kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga, karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini, pada saat kasus ini terpecahkan, siapa pelakunya dari Ada rasa nol, yang- ada rasa tuh puasnya tuh Iya, lain betul. gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari benar-benar TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Tahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan, ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya, pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macem. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban ya, mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa ya udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu, kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk gini loh, serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan itu kemana ini kan. Nah, intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya ke, kalau standarnya, istilahnya standar mengabdi ke negara, dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada, kita bisa pakai IT sekarang kan, pakai teknologi, pakai informasi, Mengikuti perkembangan zaman ya, Pak. dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, ayo, apa nih yang baru lagi nih kan. Betul. Itulah maksudnya, Pak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih, Pak. Bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu, ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang gitu, Pak.
Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan. Ke anggota, istilahnya saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada. Betul. Cuman secara saat hubungan biasa hari-harian, ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga, kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya 24 jam ya. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada kejadian, itu harus bangun. Harus bangun. Tapi alhamdulillah itulah perlunya dukungan keluarga tadi. Istri, anak-anak ngerti, karena kan orang bapaknya nih lagi tugas di serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga, nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga, walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu, saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun saya lagi di sini, kasih tahu. Kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Kadang malam Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja Fleksibel sama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja. Betul sekali. Dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat khususnya Kota Palembang, hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan. Pasti ada baunya, istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabila dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di IBIS.
Bapak tewas di tangan anak tiri. Penagih utang koperasi dirampok nasabah. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Seorang pria di Empat Lawang tewas mengenaskan di tangan anak tirinya. Tragisnya lagi, setelah dihujani tusukan senjata tajam bertubi-tubi, jasad korban dikubur di sebuah perkebunan milik warga setempat. Haryanto, warga Empat Lawang, meregang nyawa secara tragis di tangan anak tirinya sendiri. Ia tewas dengan 8 tusukan senjata tajam. Setelah menghabisi nyawa ayah tirinya, pelaku sempat melarikan diri bersama ibu dan adik sepupunya ke Bengkulu selama 3 hari dan akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Kota Padang, Bengkulu. Menurut pelaku, ia menghabisi nyawa ayah tirinya lantaran melihat ibu dan ayah tirinya terlibat pertengkaran hebat Jumat malam 8 Juli 2022 lalu. Tak lama berselang, ibu pelaku menjerit kesakitan akibat tembakan senapan angin yang dilepaskan ayah tirinya mengenai kepala sang ibu hingga mengeluarkan darah. Melihat kondisi inilah, akhirnya pelaku kalap lalu membacok dan menusuk tubuh korban menggunakan senjata tajam sebanyak 8 kali. Setelah ayah tirinya tewas, jasad korban pun dikubur pelaku di sebuah kebun karet tak jauh dari pondok tempat mereka tinggal. Oh, langsung kamu bacok? Kakinya kan. Kakinya? Ditusuk? Enggak. Terakhir ditusuk pakai apa? Pisau? Pisau, ya. Di bagian apa? Bagian sininya kan. Oh, bagian rusuk. Berapa kali? Kurang lebih dari 8-an. 8 kali. Dibacok berapa kali? Dibacok sekali. Ya. Sekali. Kapolsek Pendopo, Kabupaten Empat Lawang, AKP Gunawan menyatakan, dari ketiga yang diamankan, 1 telah ditetapkan sebagai tersangka. Sementara 2 lainnya masih dalam pemeriksaan dan berstatus sebagai saksi. Korban yang bernama Haryanto di Polsek Pendopo. Untuk 1 terduga pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, yang 2 orang lagi masih dalam pemeriksaan dan untuk sekarang masih kami tetapkan sebagai saksi. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara. Dari Empat Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Selain itu, pemirsa, tak memiliki uang untuk membayar utang koperasi. 2 pelaku nekat merampok 2 wanita yang sedang menagih utang koperasi menggunakan senjata tajam. Polisi mendapat laporan korban, berhasil mengamankan pelaku beserta barang bukti. Kedua pelaku, Luki, pemilik utang, dan Agus diamankan unit reskrim Polsek Pelaju Palembang Selasa kemarin. Kedua pelaku ditangkap petugas karena telah melakukan perampokan terhadap 2 korban, Fitriani dan Noba, penagih koperasi tempat pelaku meminjam uang sebesar Rp2.800.000. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara menodongkan senjata tajam ke leher korban saat kedua korban datang hendak menagih utang pinjaman koperasi. Sementara pelaku Agus berperan merampas tas milik korban berisi handphone dan berkas saat korban dalam ancaman senjata tajam. Aksi perampokan dilakukan di rumah pelaku, Jalan Kapten Abdullah, Kecamatan Pelaju, Palembang. Polisi yang mendapatkan laporan korban langsung bergerak cepat dan mengamankan kedua pelaku di rumah masing-masing beserta barang bukti handphone, senjata tajam, dan jaket. Ya, jadi kedatangan kedua korban ini untuk menagih pinjaman yang dipinjam oleh 1 orang pelaku yang jumlahnya Rp2.800.000. Kemudian pada saat di lokasi karena kepepet tidak bisa membayar, korban ditodong oleh pelaku. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang pelaku tindak pidana pencurian ponsel yang diamankan Jatanras Polda Sumsel bebas secara restoratif justice. Perbuatan pelaku dimaafkan korban dengan mengganti kerugian ponsel yang dicurinya.
Setelah hampir 1 bulan menjalani pemeriksaan dan dilakukan penahanan dalam predio Tahti Polda Sumatera Selatan, Darmawan Syah, warga Jalan Kimarogan, Lorong Wijaya, Kelurahan Kemang Agung, Palembang, akhirnya bisa bernapas lega setelah korban yang dicurinya memaafkan segala perbuatannya. Darmawan Syah mendapatkan restoratif justice dari kepolisian Jataras Polda Sumatera Selatan setelah ada perdamaian antara pelaku dan korban dengan persyaratan di mana pelaku harus mengganti handphone yang telah dijualkan pelaku. Darmawan Syah berurusan dengan hukum karena telah melakukan pencurian ponsel milik seorang wanita pengunjung dari hiburan wahana Rumah Hantu tempat pelaku bekerja. Diakui pelaku dirinya nekat mencuri ponsel korban untuk kebutuhan membayar tunggakan listrik di rumah orang tuanya. Pelaku menyesali perbuatannya dan korban memaafkannya. Korban memberikan maaf dengan menarik laporannya hingga berlandaskan Perkap Kapolri nomor 8 tahun 2021, polisi mengedepankan tentang penyelesaian tindak pidana keadilan restoratif atau restoratif justice. Hasil pemeriksaan mengatakan bahwa pelaku ini tidak ada niat untuk melakukan pencurian HP tersebut. Namun karena terdesak atau terpaksa melakukan karena mengingat ada tunggakan listrik rumah orang tuanya yang harus segera dibayar. Maka dimaafkan dan mengembalikan kerugian milik korban, sehingga terhadap perkara tersebut dilakukan restoratif justice. Melihat kondisi orang tua Darmawan Syah yang serba kekurangan, Subdit Jataras Polda berkunjung dengan memberikan paket sembako. Dari Palembang, Daeng Daus, iNews melaporkan. Perubahan warna plat kendaraan berlaku mulai Juli dan Agustus 2022. Saat lagi tetap di Borgol. Kalau betting buat sendiri nih namanya itu betting. Udah. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, nggak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews.
dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah di Wuhan, mereka ya. menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang BL. sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncitnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk memudahkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE atau tilang elektronik, Direktorat Lalu Lintas Polda Sumsel mulai memberlakukan perubahan penggunaan TNKB menjadi warna putih. Penerapan perubahan mulai diberlakukan pada bulan Juli untuk kendaraan roda 2 dan Agustus untuk kendaraan roda 4. Mengacu Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pada bulan Juli dan Agustus di Sumatera Selatan mulai diberlakukan penerapan perubahan tanda nomor kendaraan bermotor TNKB atau plat nomor kendaraan perseorangan yang semula berwarna dasar hitam akan diganti dengan warna dasar putih. Perubahan warna dasar plat nomor kendaraan bermotor dilakukan untuk mempermudah penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik yang dapat menangkap gambar lebih jelas dari nomor kendaraan berwarna dasar putih tulisan hitam. Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol M. Pratama Adia Sastra menyatakan penerapan perubahan warna plat kendaraan bermotor dari warna dasar hitam tulisan putih menjadi warna dasar putih tulisan hitam dimulai pada bulan Juli untuk kendaraan roda 2 dan pada bulan Agustus untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Ketersediaan plat kendaraan bermotor bahan dasar warna putih, Dirlantas Polda Sumsel memprediksi memiliki stok opname yang cukup hingga akhir tahun 2022 ini. Ya, bulan Juli akan melaksanakan perubahan warna TNKB dari dasar hitam tulisan putih menjadi dasar putih tulisan hitam yang akan diberlakukan kepada pengguna kendaraan bermotor roda 2 dan roda 3 perseorangan, badan hukum, perwakilan negara asing, dan badan internasional atau untuk dan internasional. Sudah tahu belum mas bahwa ke depan akan ada terjadi perubahan plat dari hitam menjadi warna putih? Sudah tahu, tapi belum diterapkan. Pendapat mas bagaimana dengan penerapan itu tadi? Pendapat saya bagus ya. Menurut warga Kota Palembang baiklah untuk ke depannya. Masyarakat juga tidak perlu mengubah warna TNKB sendiri karena TNKB spesifikasi lama masih berlaku dan tetap dapat dipergunakan hingga habis masa berlakunya. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin mengubah warna TNKB bisa datang langsung ke Dirlantas Polda Sumsel dengan membayar penerimaan negara bukan pajak atau PNPB.
Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Sebuah warung kopi di Muara Enim hangus terbakar mengakibatkan 1 orang meninggal dunia. Kebakaran terjadi diduga akibat konsleting listrik. Musibah kebakaran ini melanda sebuah warung kopi di Pasar Baru, Kecamatan Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim pada Minggu tengah malam. Selain menghanguskan bangunan warung kopi, kobaran api juga sempat membakar bagian atap rumah warga yang berada di samping warung kopi. Kebakaran ini juga menewaskan Supli, pemilik warung kopi, warga Paduraksa, Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim. Korban terjebak dalam kobaran api sehingga tidak bisa menyelamatkan diri. Api dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran dibantu warga sehingga tidak menyebar ke bangunan lain. Salah satu warga yang rumahnya ikut terbakar di bagian atap, Junaidi dan keluarganya, berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Jadi pas posisi kejadian kamu lagi tidur? Tidur, makanya? Nah, terbangun karena ada asap, bangun. Oh. Salah asap kan terbangun. Lihat api sebelah lah bumbung tinggi. Oh, api bumbung tinggi ya? Sempat ambil sepan langsung turun, bangun anak-anak langsung keluar. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sumber kebakaran berasal dari korsleting listrik. Bahwasanya kemungkinan besar itu terjadi karena adanya korslet arus listrik yang tidak seimbang. Yang kedua, memasangkan kabelnya pun tidak sesuai SNI. Jadi semrawut, serawut kabel yang tidak semestinya terpasang di sana. Pihak kepolisian memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk memeriksa dan memastikan penyebab pasti kebakaran. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Selain itu pemirsa, warga perumahan mewah di Pelaju, Palembang digegerkan penemuan mayat salah satu penghuni rumah. Saat ditemukan, kondisi mayat telah mengeluarkan bau tak sedap. Seorang warga keturunan bernama Tony alias Aciok berusia 76 tahun ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya di perumahan elit di kawasan Tegal Pinangun, Pelaju, Palembang. Korban pertama kali ditemukan oleh satpam perumahan yang mencium bau tidak sedap yang berasal dari rumah korban. Merasa curiga, satpam ini memanggil warga dan polisi sehingga mengetahui Aciok ditemukan tewas membusuk. Warga terakhir kali bertemu korban 3 hari lalu dan diperkirakan korban meninggal lebih dari 2 hari. Sementara itu, anak dan istri korban sedang keluar kota. Jadi begitu laporan, warga minta dobrak. Saya kurang setuju karena kita harus mengikat keluarga dulu. Setelah diikat keluarga, dipastikan memang dia wafat. Baru kita laporan ke Polsek TKPJ. Pak, ini sudah berapa hari nih Pak? Melihat dari terakhir saya lihat beliau 3 hari yang lalu pulang naik Gojek. Untuk mengetahui pasti tewasnya korban, jasadnya dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Ini sendirian karena anak-anaknya lagi liburan ke Lampung. Untuk dugaan sementara benar? Sementara kami belum menyimpulkan, masih dalam pemeriksaan forensik dan sekarang mayat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Hasil olah tempat kejadian perkara korban tidak ditemukan unsur kekerasan. Sementara itu, dari dalam rumah korban terlihat masih sepi. Sementara itu, polisi telah memasang garis polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Paman aniaya keponakan viral di media sosial. Sesaat lagi tetap di Borto. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial nih, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel, setiap Senin dan Selasa pukul 20.15, hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Diduga aniaya keponakan berusia 6 tahun, seorang paman di Palembang ditangkap polisi. Dalam upaya penangkapan pelaku sempat terjadi ketegangan karena polisi dihalangi keluarga pelaku. Video amatir ini merekam aksi penganiayaan terhadap seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial ED yang dilakukan pamannya sendiri. Video yang diunggah di sosial media ini pun viral di media sosial. Dalam rekaman terlihat pelaku beberapa kali memberi tamparan kecil dan mendorong tubuh korban. Tak hanya itu, pelaku juga mengangkat korban dan meletakkan korban ke lantai sambil memarahi korban. Pelaku diduga marah kepada korban karena korban kerap kali berkata kasar dan jorok di usianya yang baru 6 tahun. Tak terima dengan aksi tersebut, orang tua korban melaporkannya ke polisi. Unit Ranmor Polrestabes Palembang yang menerima laporan langsung menggerebek rumah pelaku di Kelurahan 24 Ilir, Palembang. Saat upaya penangkapan, polisi mendapat perlawanan keluarga pelaku yang berusaha menghalangi penangkapan. Meski dihalangi, polisi tetap mengamankan pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui, pelaku merasa kesal kepada korban yang berkata kotor hingga menyinggung perasaan pelaku. Jadi paman kandung dari anak tersebut, memang anak korban ini umurnya 10 tahun, awalnya mereka ini bercanda lah istilahnya kan, antara paman dengan keponakan bercanda main-main HP, terus terjadilah cekcok mulut yang mungkin kalau versi dari si paman ini pelaku sempat kata-kata kasar ya dari si ponakannya yang berusia 10 tahun, tapi apapun itu dalihnya, dia tidak juga bisa boleh melakukan kekerasan terhadap anak-anak. Akibat ulahnya, pelaku terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Isak tangis iringi pemakaman atlet menembak Sumsel yang meninggal akibat kecelakaan. Korban pelajar kelas 1 SMP ini dimakamkan di TPU Talangkrikil, Kemuning, Palembang. Diiringi keluarga, teman, dan tetangga, jenazah Muhammad Raka Al-Rifat 12 tahun dimakamkan di tempat pemakaman umum Talangkrikil, Kecamatan Kemuning, Palembang, Kamis kemarin. Sebelumnya jenazah Raka disolatkan di Masjid Darul Kudus tak jauh dari kediamannya. Sebelum dimakamkan, jenazah disemayamkan di rumah duka Jalan Kuburan Nasrani, Kecamatan Kemuning, Palembang. Raka, pelajar kelas 1 SMP ini merupakan atlet menembak Sumsel. Raka meninggal dunia atas insiden kecelakaan yang terjadi di Jembatan Musi 4, Palembang. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman korban, anak bungsu dari 3 bersaudara. Raka dikenal sosok anak yang periang dan mudah bergaul. Sekda Kota Palembang Ratu Dewa yang hadir dalam pemakaman mengucapkan berduka cita atas kehilangan satu atlet menembak Sumatera Selatan. Korban dan kakaknya merupakan atlet menembak dan tengah persiapan untuk mengikuti kejuaraan nasional. Informasinya salah satu putra daerah jadi atlet. Oh iya. Kakak beradiknya ya Pak? Bisa dijelaskan? Ya, saya dapat informasi kalau yang ini adalah menembak ya. Terus yang berikutnya itu juga atlet, sering juga main badminton. Yang ini juga mau ikut kejuaraan nasional. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
Gajah liar masuk pemukiman warga di Ogan, Komering Ilir. PT WBS diduga serobot lahan warga. Tradisi pemotongan hewan kurban kembali menggelora. Halo, selamat pagi pemirsa. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami sajikan ke hadapan Anda. Bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Sejumlah gajah liar diduga lepas dari gerombolannya kini memasuki pemukiman warga di Desa Mukti Jaya dan Desa Nusakarta, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki. TNI bersama warga siaga menghalau gajah untuk diiring kembali ke habitatnya. Ya Allah. Sejumlah gajah liar yang diduga lepas dari gerombolannya saat ini membuat warga di Desa Mukti Jaya dan Desa Nusakarta, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Oki, ketakutan. Pasalnya, sejumlah gajah liar saat ini telah memasuki perkebunan sawit milik warga, tidak jauh dari pemukiman warga. TNI dari Babinsa Air Sugihan, di backup TNI dari Kodim 0402, bersama warga melakukan patroli siaga, bahkan siaga antisipasi masuknya gajah ke pemukiman warga dilakukan 24 jam. Saat ini TNI dan warga setempat menghalau gajah jangan sampai memasuki pemukiman. Ada beberapa sekumpulan atau sekelompok dari satwa liar, yaitu gajah, di mana satwa liar ini sudah mulai memasuki pemukiman dari warga dari Kecamatan Air Sugihan, di mana tepatnya ada desa di Mukti Jaya dan Desa Nusakarta, di mana kedua desa tersebut saat ini bersama masyarakat dan Babinsa sedang melakukan evakuasi terhadap binatang atau satwa liar ini sendiri, sehingga nanti tidak merusak. Warga setempat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani tidak berani ke kebun karena sejumlah gajah masih berada di kebun. Selain patroli yang dilakukan TNI bersama warga, tim BKSDA juga telah hadir berupaya menggiring sejumlah gajah tersebut untuk masuk kembali ke hutan wilayah habitatnya. Dari Ogan, Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, PT Wahana Bara Sentosa dituding melakukan penyerobotan lahan di Jalan Jepang, Kelurahan Keramasan, Kertapati, Palembang. Bahkan warga melaporkan dugaan penyerobotan ini ke Kementerian Menko Polhukam Mahfud MD saat melakukan kunjungan kerja di Palembang beberapa waktu lalu. Megawati, warga Kota Palembang, baru-baru ini viral di media sosial lantaran menangis di hadapan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD saat melakukan kunjungan di Kota Palembang beberapa waktu lalu. Di hadapan Menko Polhukam Mahfud MD, Megawati menyampaikan keluhannya dan warga lainnya atas dugaan penyerobotan lahan yang mereka miliki oleh perusahaan PT Wahana Bara Sentosa atau WBS yang bergerak dalam pengangkutan batu bara di Jalan Jepang, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Palembang. Kuasa hukum warga Yusma Heri menyebutkan warga secara sah memiliki surat hak milik atas lahan yang berada di Jalan Jepang, Kecamatan Kertapati, Palembang. Surat tersebut dimiliki sejak tahun 2010 yang diterbitkan Badan Pertahanan Nasional Kota Palembang. Sertifikat tanah yang saat ini dimiliki warga merupakan sertifikat yang diperoleh warga dalam program sertifikasi tanah pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2010 silam. Tanah-tanah yang klien saya itu berada di Kota Madya Palembang, di Kecamatan Kertapati, Kelurahan Keramasan, Kota Palembang. Nah, mekanisme yang dari pemerintah pusat, dari BPN pusat itu akhirnya bergulir. Di Jalan Jepang? Di Jalan Jepang, di Jalan Jepang itu. Yeah. Nah, ini bergulir, terbit sertifikat. Mekanismenya sudah dilalui, melalui camat, melalui lurah, kemudian diukur, diploting, keluarlah sertifikat itu. Begini Pak, sertifikat kami ini kan 2010. Status sertifikat kami hak milik. Ternyata sekarang sudah ada jalan dari yang punya jalan batubara dari PT WBS. Ya. Kami di sini Pak nggak menghalangi,
kami siap umpamanya berunding. Kami ada pengacara, silakan temui pengacara kami berunding lah. Ya kan, jadi harapan kami ya kalau tidak cepat dikembalikan tanah kami. Warga yang mencoba mempertahankan tanah mereka sempat melakukan pemblokiran di Jalan Jepang dengan cara memasang portal dan mendirikan tenda pada badan jalan yang digunakan PT Wahana Bara Sentosa untuk melakukan aktivitas pengangkutan batu bara. Dari Palembang, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Meski telah dijadwalkan, agenda pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 kembali ditunda karena kembali tak korum. Selain tugas partai dan ibadah haji, ada juga dewan tidak hadir tanpa keterangan. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Prabu Mulih dengan agenda pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 kembali ditunda karena hanya dihadiri 10 dari 25 orang anggota. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih yang juga mantan penyidik pemberantasan korupsi KPK, Roy Riyadi, meminta semua pihak untuk dapat bekerja sama sesuai dengan topoksinya. Sama kalau memang sudah disepakatin jadwalnya, mohon nanti dihadiri karena DPR itu punya fungsi pengawasan. Ada fungsi pengawasan, artinya ada fungsi Sebelumnya, rapat paripurna pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2021 sempat diskors sebanyak 3 kali sebelum resmi ditunda. Menurut Ketua DPRD, ada beberapa anggota DPRD yang meminta izin tidak hadir karena tugas partai dan menjalankan ibadah haji. Sementara itu, Wali Kota Prabu Mulih, Ridho Yahya, mengaku tidak kecewa meski rapat paripurna yang telah diagendakan kembali gagal dilaksanakan. Kalau diundang, kita datang. Diundang jam 10 datang, diundang jam 9 datang. Masalah tidak korup, tanya ke dengan yang tidak datang. Aku nak komen. Nah, itu baik. Pak, ini kan sudah dia yang menjadwalkan, tapi tidak. Ya, kan ada masalah, nak 10 kali berasa. Tapi kalau batas pertengahan Agustus, ya kita kan ini kita sudah buat, kan kita sudah buat surat pemberitahuan yang terhormat pimpinan dewan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Permendagri, batas pembahasan pertanggungjawaban Wali Kota hingga akhir Juli mendatang. Dan jika masih tidak kurum dengan rekomendasi Mendagri dan Gubernur, diterbitkan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban Wali Kota tahun anggaran 2021. Dari Prabu Mulih, Beri Brima, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan mengharapkan Idul Adha momentum semangat berbagi. Saksikan beritanya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa.
usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo atau sebelumnya dikenal dengan Masjid Agung menjadi primadona bagi warga Kota Palembang untuk melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Usai sholat Idul Adha, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan bersyukur bisa beribadah usai pandemi COVID-19 yang melandai. Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena saat ini aktivitas ibadah mulai seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Ribuan warga Palembang antusias menuju Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo untuk mengikuti ibadah sholat Idul Adha dengan Imam Ustadz H.A. Tarmizi, Muhaimin Al-Hafiz, dan Khatib Mal'an Abdullah. Tema Idul Adha kali ini adalah pengorbanan dan cita kebangkitan peradaban Muslim. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mensyukuri situasi seperti ini sebagai keberkahan upaya pemimpin dan rakyat melewati masa pandemi COVID-19. Hal ini terlihat pada eskalasi penambahan hewan kurban sebagai momentum berbagi dan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Gubernur juga meminta warga Sumsel mendoakan jamaah haji Sumsel menjadi haji mabrur. Dan kita bersyukur di Idul Adha ini kita bisa melaksanakan sholat Id sebagaimana layaknya sebelum COVID. Ini menandakan ada keberhasilan yang diberikan oleh atau keberkahan yang diberikan oleh Allah SWT melalui status kita yang sudah level 1 ini. Ini tentu adalah Ketua Yayasan Masjid Agung menyatakan terjadi peningkatan penerimaan hewan kurban sebanyak 14 sapi, di mana tahun sebelumnya hanya 10 sapi dan kambing sebanyak 8 ekor meningkat 50%. Tahun ini Masjid Agung Palembang berapa Pak jumlah hewan kurban kita? 14 ekor. Apa aja Pak? Iya sapi, 14 ekor sapi, kambing berapa tadi? 8 ya? Iya. Sumbangan dari mana aja Pak? Macam-macam, yang jelas dari Presiden, Gubernur, Wali Kota, Menteri Perhubungan, salah satu Wakil Ketua DPR RI, ya. Kemudian dari Kapolda dan Kapolda yang pernah. Hewan kurban ini akan dibagikan kepada warga di sekitaran 19 Ilir Palembang dengan cara perwakilan dari Ketua RT masing-masing yang nantinya akan menyalurkan ke warga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sempat terjadi perbedaan pelaksanaan Idul Adha antara Kementerian Agama dengan Muhammadiyah. Wali Kota Palembang merujuk keputusan Kementerian Agama setelah sidang isbat, sehingga perayaan Idul Adha dan menggelar sholat Id di Masjid Agung tepat di tanggal 10 Juli 2022. Merujuk keputusan Kementerian Agama setelah sidang isbat sehingga perayaan Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli 2022. Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumsel sekaligus seluruh tokoh masyarakat di Kota Palembang memadati pelataran maupun syaf yang ada di dalam Masjid Agung. Momen ini sangat dinantikan masyarakat setelah pengetatan PPKM akibat pandemi COVID-19. Pelonggaran membuat membludaknya para jamaah yang memenuhi syaf hingga pelataran Masjid Agung Palembang. Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan pada momen perayaan Lebaran Kurban ini merupakan momentum untuk saling bahu-membahu, meningkatkan persaudaraan dan saling membantu antar sesama. Dan kita bersyukur
benar. Rasa syukur ini mudah-mudahan kita maknai kepada masyarakat. Kembali yang pertamanya, walaupun pada saat ini kita sudah level 1 terkait dengan pandemi. Usai melaksanakan sholat Id, Wali Kota Palembang meninjau pelaksanaan kurban yang ada di Masjid Agung Palembang. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar SE melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Furqon, Desa Celikah, Kecamatan Kayu Agung. Masyarakat diminta untuk menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama. Hari Raya Idul Adha tahun ini, Bupati Ogan Komering Ilir Iskandar SE beserta istri Linda Sari Subrata dan juga jajaran melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Al-Furqon di Jalan Lintas Timur, Desa Celikah, Kecamatan Kayu Agung. Dalam kesempatan itu, Bupati Oki meminta kepada masyarakat untuk menjaga ukhuwah Islamiyah antar sesama, menguatkan rasa empati dan keikhlasan dalam berkurban, terutama di tengah krisis global saat ini. Rasa persatuan dan kesatuan yang kuat diyakini mampu menjadi penopang kasih sayang antar sesama. Selain itu, nilai pengorbanan harus ditanamkan tidak hanya pada hari raya kurban saja, tetapi di hari-hari biasa juga tetap harus dijaga. Dengan demikian, rasa keimanan dan ketakwaan terus bangkit, jangan sampai pudar. Dalam menghadapi kondisi apapun, ini adalah untuk menguatkan tali persatuan kita. Karena dengan persatuan dan kesatuan umat inilah untuk menimbulkan suatu ikram muslimin di antara kita. Kasih sayang di antara saudara satu dengan saudara yang lain, ini adalah dengan suatu kekuatan adalah persatuan dan kesatuan. Ini harus dibangkitkan dalam menghadapi cobaan. Apalagi kita menghadapi dalam keadaan krisis global ini, kita harus tanamkan kesatuan untuk menciptakan kasih sayang. Saat Idul Adha ini merupakan momen yang sangat berbahagia bagi kita umat Islam. Dengan adanya Idul Adha ini, kita merefleksikan kembali bahwa bagaimana keikhlasan daripada Nabi Ibrahim untuk memberikan kurban kepada Allah SWT dengan putranya Ismail. Di momen ini kita masih tidak bisa bersilaturahmi dengan keluarga, dan tentu saja kita mengharapkan kondisi Kabupaten Oki dan Indonesia pada umumnya dapat semakin baik, di mana permasalahan corona ini semakin menurun, sehingga hubungan antar manusia, sesama manusia dapat terjalin kembali dan silaturahmi dapat terjalin kembali dengan baik. Masyarakat Kabupaten Oki harus tetap semangat dan menjaga persaudaraan di tengah pandemi. Ciptakan saling mengasihi dan peduli agar ekonomi tetap tertopang dengan baik. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Tradisi pemotongan hewan kurban kembali menggelora. Saksikan beritanya sesaat lagi. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda kembali di iNews Sumsel. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum membuka pendaftaran partai politik selama 135 hari dari 29 Juli hingga 3 Desember 2022. Sejumlah tokoh pun sudah membuat partai baru seperti Amin Rais dengan Partai Umat, Anies Mata dengan Partai Gelora dan juga Din Syamsuddin dengan Partai Pelita. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mendirikan partai baru yakni Partai Pelita pada Februari 2022 lalu. Keseriusan Din Syamsuddin terjun ke panggung politik dibuktikan dengan membentuk infrastruktur kantor dan kepengurusan pusat hingga ke tingkat kecamatan atau ranting. Ketua Umum DPP Partai Pelita, Beni Pramula, langsung menyambangi Sumsel untuk memastikan siap mengikuti verifikasi parpol. Pasalnya saat ini syarat tersebut diklaim telah mencapai 85%. Partai Pelita membidik para milenial untuk bergabung dengan partai ini sehingga produktif mengembangkan dan memajukan parpol. Kami hadir di Sumsel dalam rangka untuk melakukan percepatan itu menghadapi verifikasi administratif dan faktual KPU. Upaya kita apa Pak supaya terpenuhi? Ya, pertama upaya kita terus melakukan konsolidasi di masyarakat, mengajak masyarakat untuk bergabung di Partai Pelita. Apa Pak yang ditawarin masyarakat? Ya, pertama masyarakat tentu saja hari ini nggak perlu janji, tapi masyarakat perlu partisipasi untuk membangun negeri. Beni sendiri akan berkeliling Sumsel untuk membentuk kepengurusan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tradisi pemotongan hewan kurban saat Hari Raya Idul Adha kembali menggelora setelah sempat tertunda selama hampir 2 tahun lebih akibat pandemi COVID-19. Pemotongan hewan kurban dijadikan momentum untuk saling berbagi antar sesama. Tradisi turun-temurun terkait pemotongan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha kembali menggelora setelah melalui pandemi COVID-19 yang menyerang seluruh sektor sendi kehidupan. Kondisi ini terlihat di beberapa masjid, musola, perkantoran maupun tempat umum lainnya yang menjadi tempat pemotongan hewan kurban. Momentum kurban di Hari Raya Idul Adha ini dimaknai sebagai bentuk rasa syukur dan saling berbagi antar sesama seperti yang dilakukan Feroka Putrawatan selaku Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa yang dijumpai saat menghadiri pemotongan hewan kurban sumbangan Rektor dan Wakil Rektor 1 Universitas Kader Bangsa di pelataran kampus Universitas Kader Bangsa Palembang. Dirinya mengungkapkan momen ini dijadikan rutinitas tiap tahunnya dengan menyumbangkan hewan kurban untuk dibagikan kepada masyarakat. Acara rutin, tradisi. Mana kita nantikan
dan ini adalah sebagai ajang untuk berbagi dengan sesama gitu loh. Jadi kalau saya dari kecil udah diajarkan ya demikian. Mungkin ada berapa banyak nih hari ini kita kurban? Hari ini kami pribadi menyumbangkan 2 sapi. 2 sapi ya? 2 sapi. Itu diperuntukkan untuk warga sekitar atau? Untuk warga sekitar, utamakan warga sekitar, terutama ya di lingkungan kampus dulu. Pemotongan hewan kurban ini diharapkan menjadi berkah bagi yang berkurban dan bermanfaat bagi penerima kurban. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Catherine Ambarini dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews.